Selamat pagi, Bu. Mbak. Baik, perkenalkan, saya perawat Niken, perawat yang bertugas pada pagi hingga siang nanti. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya, Ibu, sambil saya lihat gelang identitasnya. Cinta 13 Maret 90. Baik, sudah cocok ya, Ibu. Sesuai dengan kontrak waktu yang kemarin, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya, Ibu, tentang sirosis hepatis. Untuk prosedurnya nanti Ibu bisa berbaring saja dan mengikuti arahan dari saya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan pemaparan materi yang saya berikan dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian dilanjut dengan evaluasi. Nah, di sini evaluasi itu nanti saya yang akan bertanya kepada Ibu untuk mengetahui pemahaman materi yang Ibu dapatkan. Baik, apakah sebelumnya Ibu sudah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang sirosis hepatis, perawatan sirosis hepatis? Oh, belum ya, Bu. Baik, kalau begitu nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan ini kepada Ibu ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Kalau begitu, ini posisinya sudah enak begini atau mau duduk aja, Bu? Ya, agak didudukkan sedikit. Agak didudukkan ya. Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan sirosis hepatis ini ya, Bu. Pengertian sirosis hepatis ini adalah kondisi di mana organ hati dipenuhi dengan jaringan parut sehingga organ hati ini tidak berfungsi dengan normal. Jadi jaringan ini terbentuk akibat penyakit pada organ hati yang berkepanjangan karena infeksi virus hepatitis B atau C. Biasanya ini dikarenakan sering mengonsumsi alkohol yang berlebihan sehingga mempengaruhi pertumbuhan jaringan hati. Nah, kemudian di sini ada faktor penyebab sirosis hepatis. Yang pertama yaitu mengonsumsi alkohol berlebih. Yang kedua ada faktor usia. Kemudian yang ketiga itu penyakit autoimun. Kemudian yang keempat reaksi obat. Yang kelima faktor genetik. Faktor genetik ini biasanya faktor penyakit dari keturunan atau misalnya ibu atau bapak atau saudara itu ada yang mengalami sirosis hepatis. Nah, itu bisa terjadi pada saudaranya. Kemudian untuk faktor lainnya itu biasanya faktor diabetes atau enggak faktor berat badan. Kemudian di sini ada pengertian perawatan sirosis hepatis. Perawatan sirosis hepatis ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengobati penyebab terjadinya penyakit ini sehingga dapat memperlambat perkembangan jaringan parut di hati serta untuk mencegah atau mengobati gejala dan komplikasi dari sirosis hepatis. Kemudian di sini ada manfaat perawatan sirosis hepatis. Nah, perawatan sirosis hepatis ini bertujuan untuk mengelola gejala, mencegah kerusakan lebih lanjut pada hati dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaatnya yaitu yang pertama meredakan ascites atau kumpulan cairan di perut. Yang kedua mengontrol gatal-gatal dan kulit kuning yang disebabkan oleh gangguan fungsi hati.
Yang ketiga itu menangani perdarahan saluran pencernaan. Yang keempat menangani komplikasi. Yang kelima memelihara fungsi hati. Kemudian ada dampak apabila tidak melakukan perawatan sirosis hepatis ini. Yang pertama itu perdarahan pada varises esophagus atau muntah darah. Yang kedua itu asites dan edema ekstremitas bawah atau pembengkakan pada area kaki. Asites itu kumpulan cairan di perut ya Ibu, dan edema itu pembengkakan pada area kaki. Kemudian yang ketiga ada penyakit kuning. Biasanya ini ditandai dengan perubahan pigmentasi kulit. Untuk selanjutnya yaitu instruksi diet. Nah, kita diharapkan untuk menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk pemaparan materinya sudah selesai ya Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kebaikan sapi nutrisi itu protein contohnya apa ya? Protein itu seperti telur, ikan, seperti itu. Kalau semisal mengonsumsi sayuran itu biasanya sayuran bayam seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu saya lanjut untuk mengevaluasi ya Ibu, untuk mengetahui pemahaman materi yang saya sampaikan kepada Ibu. Baik, untuk pengertian dari perawatan sirosis hepatis itu apa ya? Cara supaya penyakitnya ini tidak semakin parah. Kemudian untuk manfaatnya itu apa? Supaya tidak terjadi komplikasi terus jadi meningkatkan fungsi hati seperti itu. Baik, kalau begitu karena Ibu sudah memahami materi yang saya sampaikan, ini saya ada leaflet untuk dibaca ya Ibu di rumah. Mana tahu Ibu lupa dengan materi yang saya sampaikan, Ibu bisa membaca kembali materi yang saya sampaikan. Iya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Bu. Semoga untuk pendidikan kesehatan ini bermanfaat bagi Ibu ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya Ibu.